Bangun pagi, tapi badan masih berat. Mata terbuka, tapi pikiran rasanya belum bangun. Alarm dimatikan, tapi semangat masih tidur. Jam sudah menunjukkan siang, tapi kamu masih ngerasa kayak baru bangun tidur. Niatnya mau produktif hari ini, tapi baru buka laptop aja udah pusing. Baru 5 menit duduk, pikiran melayang entah kemana. Badan lelah, kepala berat, dan ujung-ujungnya gak ngapa-ngapain. Lalu kamu nyalahin diri sendiri. Kenapa sih aku kayak gini terus? Padahal kamu gak males. Kamu juga pengen berubah, tapi sayangnya kamu belum tahu apa yang bikin energimu habis pelan-pelan. Banyak orang mikir rasa capek itu cuma soal kurang tidur. Tapi kenyataannya tidur 8 jam pun kadang gak cukup bikin kamu semangat. Karena yang nguras energi itu bukan cuma begadang, tapi kebiasaan kecil yang kita lakuin setiap hari tanpa sadar. Kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa ngerusak fokus, motivasi, bahkan kesehatanmu. Lelah yang kamu rasakan itu mungkin bukan dari pekerjaan. Bisa jadi dari pola hidup yang diam-diam bikin tubuhmu terus bekerja. Bahkan saat kamu lagi duduk diam. Di video ini, aku bakal ajak kamu ngebongkar 5 kebiasaan utama yang mungkin kelihatan biasa aja, tapi ternyata itu biang kerok kenapa kamu selalu capek dan gak produktif. Dan tenang aja, solusinya bukan sesuatu yang rumit. Asal kamu tahu akar masalahnya, kamu bisa ambil kembali kendali atas energimu sendiri. Jangan anggap sepele, karena kalau ini dibiarkan terus-menerus, capekmu bukan cuma fisik, tapi juga bisa jadi mental, bahkan emosional. Siap buat ngecek apa aja kebiasaan yang harus kamu ubah. Yuk kita mulai sekarang juga, sebelum capek ini jadi gaya hidup tanpa sadar. Kebiasaan ini sering dianggap remeh, tapi justru jadi racun yang paling pertama masuk ke hidupmu tiap pagi. Bangun tidur, tangan langsung gerak ambil HP. Mata belum benar-benar terbuka, tapi ibu jari udah geser layar ke atas. Scroll IG, buka TikTok, cek chat yang numpuk, lihat kabar, drama, berita, notifikasi, bahkan kerjaan. Padahal tubuhmu belum siap untuk itu semua. Ini masalahnya, otakmu masih butuh waktu buat pemanasan. Tapi kamu paksa dia langsung kerja keras sejak detik pertama kamu bangun. Hasilnya, otak jadi cepat lelah, fokus susah, dan mood kamu langsung turun dari pagi. Kamu mulai hari dengan overthinking, perbandingan sosial, dan tekanan dari luar. Bukan dengan rasa tenang dan kendali atas diri sendiri. Coba ingat, berapa kali kamu jadi gak semangat ngapa-ngapain hanya gara-gara lihat postingan orang lain pas bangun tidur? Atau tiba-tiba bad mood karena baca chat yang bikin kesal? Itu semua adalah sampah digital yang kamu izinkan masuk sebelum kamu bahkan sempat tarik napas dalam. Kalau kamu pengen energimu penuh dari pagi, stop main HP setelah bangun. Minimal 30 menit pertama, jauhin HP. Kasih waktu buat dirimu sendiri. Tarik napas, minum air putih, duduk tenang. Mulai hari dengan kesadaran, bukan kekacauan. Kamu gak harus langsung sempurna. Tapi cobalah ganti kebiasaan ini sedikit demi sedikit. Karena cara kamu memulai hari akan menentukan bagaimana sisa harimu berjalan. Bangunlah dengan kendali, bukan dengan notifikasi. Banyak orang mikir capek itu karena kerja kebanyakan. Padahal seringkali masalahnya cuma satu, pola makan yang berantakan. Kamu bilang capek, tapi coba cek lagi, hari ini kamu udah makan apa aja? Jangan-jangan pagi cuma ngopi, siang cuma ngemil mie instan, malamnya malah skip makan karena katanya lagi nggak lapar. Padahal tubuh kamu butuh bahan bakar. Dan kopi itu bukan pengganti sarapan. Mie instan itu bukan sumber energi berkualitas. Dan gak lapar itu kadang cuma karena kamu terlalu sibuk sampai lupa dengar sinyal tubuhmu sendiri. Tubuhmu itu kayak mesin. Kalau diisi bahan bakar sembarangan, ya performanya juga amburadul. Makan gak teratur bikin gula darahmu naik turun kayak roller coaster.
Efeknya, kamu gampang lelah, gampang cranky, dan susah fokus. Pagi semangat, siang udah tepar, sore jadi zombie. Jangan salahkan produktivitasmu kalau kamu sendiri nggak rawat fondasinya. Energi nggak bisa datang dari keinginan aja. Energi datang dari nutrisi yang kamu masukin ke tubuhmu setiap hari. Mulai sekarang, coba atur ulang ritme makanmu. Makan pagi, siang, dan malam. Isi piringmu dengan makanan asli, bukan cuma makanan cepat saji. Sayur, protein, karbohidrat seimbang. Bukan cuma buat kenyang, tapi buat jaga stabilnya tenaga sepanjang hari. Tubuhmu kerja keras buat kamu setiap hari. Jangan terus kasih dia sisa-sisa. Rawat dia, dan kamu akan kaget betapa besar bedanya rasa segar dan fokus yang kamu dapat. Kamu mungkin merasa nggak capek, karena seharian cuma duduk depan laptop. Tapi tahu nggak, justru itu masalahnya. Duduk terlalu lama seperti racun buat tubuhmu. Tubuh manusia diciptakan buat bergerak, bukan buat bengong 8 jam di kursi tanpa pindah posisi. Tapi sekarang, banyak orang duduk dari pagi sampai malam, entah itu kerja, kuliah, nonton, atau main HP. Masalahnya bukan cuma pegal, tapi sirkulasi darahmu jadi lambat, otot-ototmu jadi tegang, jantungmu jadi kurang aktif, dan yang paling parah, otakmu kekurangan oksigen. Hasilnya, kamu mulai ngantuk padahal belum makan siang. Kamu jadi susah fokus, kepala berat, mata panas. Tubuhmu kelihatan diam, tapi sebenarnya dia teriak minta kamu gerak. Nggak percaya? Coba aja berdiri dan jalan 5 menit setiap 1 jam. Atau stretching ringan di sela waktu kerja. Dijamin, badanmu langsung terasa beda. Lebih segar, lebih ringan, dan lebih fokus. Kamu nggak harus lari maraton buat sehat. Kadang, berdiri sebentar aja udah cukup buat nge-refresh tubuhmu. Jangan tunggu badanmu ngambek dulu baru kamu sadar pentingnya gerak. Jadi mulai sekarang, pasang alarm pengingat setiap 30-60 menit. Bukan buat nyuruh kamu kerja lagi, tapi buat kasih waktu tubuhmu untuk bergerak. Karena duduk terlalu lama itu bukan istirahat. Itu jebakan yang bikin kamu makin lelah, tanpa kamu sadar. Kelihatannya keren, ya. Kerja sambil balas chat, nulis laporan sambil buka YouTube, ngedit file sambil buka 5 tab browser lain. Kamu merasa produktif karena bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Tapi kenyataannya, kamu nggak fokus ke satu pun. Multitasking itu ilusi. Kedengarannya efisien, padahal malah boros energi. Setiap kali kamu pindah dari satu tugas ke tugas lain, otakmu butuh waktu buat nyetel ulang fokusnya. Dan proses ini nggak gratis. Butuh energi, butuh konsentrasi, dan bikin kamu cepat lelah. Makanya, multitasking itu bukan tanda kamu pintar, tapi tanda kamu terpecah. Satu tugas belum selesai, udah lompat ke tugas lain. Ujung-ujungnya, capek, stres, dan gak ada satupun kerjaan yang benar-benar maksimal. Otak itu seperti lensa kamera. Kalau terlalu banyak objek difokusin sekaligus, gak akan ada yang benar-benar jelas. Solusinya, coba kerjakan satu hal, selesain dulu, baru pindah ke yang lain. Fokus ke satu tugas dalam satu waktu jauh lebih hemat energi. Bukan cuma bikin hasilnya lebih bagus, tapi juga bikin kamu merasa lebih ringan dan puas. Kamu gak harus buru-buru, tapi kamu harus terarah. Produktivitas itu bukan soal seberapa cepat kamu kerja, tapi seberapa dalam kamu hadir di setiap tugas yang kamu lakukan. Multitasking itu nyedot tenaga secara diam-diam. Stop sekarang, sebelum energimu habis buat hal yang setengah-setengah. Lihat sekelilingmu sekarang. Meja belajar berantakan, kabel nyampur sama kertas, tumpukan baju di pojokan, gelasan kopi bekas 2 hari lalu belum dibuang. Kelihatannya cuma masalah malas beresin kamar, tapi efeknya lebih besar dari yang kamu kira. Lingkungan yang berantakan, coba sinyal negatif buat otakmu. Tanpa sadar,
itu bikin pikiranmu ikut kusut. Otak manusia itu peka banget sama visual. Semakin banyak gangguan visual di sekitar, semakin berat kerja otak buat memproses semuanya. Ini yang bikin kamu gampang pusing, susah fokus, dan cepat capek. Bukan karena kerjaannya berat, tapi karena lingkunganmu bikin otakmu stres duluan. Bayangin kamu mau mulai ngerjain tugas, tapi di depanmu ada piring kotor, buku-buku berserakan, dan barang-barang nggak jelas. Baru duduk aja energimu udah habis buat berantem sama suasana ruangan. Coba sekali aja kamu rapikan semuanya. Bersihin meja, buang sampah, lipat baju, bikin ruangmu tenang. Kamu bakal kaget karena setelah itu otakmu juga ikutan jernih. Ide lebih mudah mengalir, fokus lebih tajam, dan energi lebih stabil. Lingkungan luar memengaruhi dunia dalam. Dan kalau kamu pengen pikiranmu tenang, mulailah dari hal sederhana. Bersihkan tempatmu sendiri. Nggak butuh waktu lama. Cuma butuh niat buat nggak menumpuk kekacauan. Karena hidupmu bakal terasa lebih ringan saat ruang sekitarmu mendukung kamu untuk bertumbuh, bukan terus menguras fokus dan tenaga. Capek itu wajar, tapi kalau kamu capek terus, itu tanda ada yang salah. Bukan cuma di badanmu, tapi mungkin di sistem hidupmu. Kamu sudah cukup tidur, tapi kenapa masih lemas? Kamu nggak banyak aktivitas, tapi kenapa rasanya nggak punya tenaga? Jawabannya seringkali bukan hal besar, tapi hal kecil yang kamu lakukan tiap hari. Hal kecil yang kamu anggap, ya udahlah, padahal efeknya numpuk. Pelan-pelan nyedot energimu sampai habis. 5 kebiasaan yang tadi kita bahas bukan teori kosong, itu realita. Dan bisa jadi kamu sekarang sedang terjebak di salah satunya, atau bahkan semuanya. Kabar baiknya, semua itu bisa diubah. Kamu nggak perlu langsung sempurna. Tapi kamu bisa mulai dari satu hal kecil, hari ini juga. Mulai bangun tidur tanpa langsung buka HP. Mulai makan lebih teratur. Mulai gerak walau cuma 5 menit. Mulai fokus satu hal dalam satu waktu. Dan mulai rapikan ruang tempat kamu beraktivitas. Perubahan besar datang dari langkah kecil yang konsisten. Kalau kamu pengen punya energi penuh, punya fokus yang tajam, dan hidup yang lebih produktif, kuncinya bukan nunggu motivasi datang, tapi mulai membenahi kebiasaan yang selama ini kamu abaikan. Kalau video ini ngebantu kamu sedikit aja buat sadar, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena akan ada lebih banyak konten yang bisa bantu kamu hidup lebih sehat, tenang, dan produktif. Kita tumbuh bareng-bareng di sini. Satu langkah kecil tiap hari bisa jadi awal hidup yang jauh lebih baik.